Orang-orang Eropa berusaha mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah ke timur, serta mencari harta kekayaan dan menjelajah samudra untuk membuktikan teori heliosentris dan Kopernikus bahwa bumi ini berbentuk bulat. Keinginan ini diperkuat dengan adanya jiwa penjelajah. Mulailah periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa penjelajah, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru di timur. Mereka berlomba-lomba meninggalkan Eropa. Mereka yakin bahwa jika berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula. Selain itu, orang-orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, yakin bahwa di luar Eropa ada Prestorjon atau kerajaan dan penduduknya beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh. Mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang seagama. Di luar faktor yang disebutkan di atas, orang-orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pula untuk pergi kemanapun guna mewartakan Injil. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah salah satu panggilan hidupnya. Selain menyebarkan Injil, mereka juga berusaha mencari kekayaan dan kebanggaan serta kejayaan bagi negaranya. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk membeli rempah-rempah dari para petani di Indonesia. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan industri di Eropa akan rempah-rempah, mereka kemudian mengklaim daerah-daerah yang mereka kunjungi sebagai daerah kekuasaannya. Di tempat-tempat ini, bangsa Eropa memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mengeruk kekayaan alam sebanyak mungkin. Dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah, bangsa Eropa menjadi satu-satunya pembeli bahan-bahan ini. Akibatnya, harga bahan-bahan ini pun sangat ditentukan oleh mereka. Untuk memperoleh hak monopoli perdagangan ini, bangsa Eropa tidak jarang melakukan pemaksaan. Penguasaan sering dilakukan terhadap para penguasa setempat melalui suatu perjanjian yang umumnya menguntungkan bangsa Eropa. Selain itu, mereka selalu turut campur dalam urusan politik suatu daerah. Bangsa Eropa tidak jarang mengadu domba berbagai kelompok masyarakat dan kemudian mendukung salah satunya. Dengan cara seperti ini, mereka dengan mudah dapat mempengaruhi penguasa untuk memberikan hak-hak istimewa dalam berdagang. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Nama Genoa asli Cristopher Colombo, lahir 30 Oktober 1451, meninggal 20 Mei 1506 pada umur 54 tahun. Dia adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Genoa, Italia, yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia, Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus dapat berhasil. Dia memulai perjalanan ke arah barat.
Pada tanggal 6 September, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya rusak. Para anggota ekspedisi hampir berputus asa. Namun, Columbus terus memberi semangat bagi anggotanya. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador, atau nama lain dari pulau itu adalah Kepulauan Bahamas, yang ia kira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia. Pulau San Salvador atau Pulau Walting adalah sebuah pulau di Bahama yang diduga sebagai di mana Columbus mendarat ketika melakukan perjalanan. Populasi di pulau ini sebanyak 1.000 jiwa dan pulau ini digunakan sebagai objek wisata yang baik. Dengan penemuannya, Columbus segera kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Namun, Columbus gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal menemukan India, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan atau bahasa Portugis Fernão de Magalhães atau bahasa Spanyol Fernando de Magallanes adalah seorang petualang Portugis. Dia lahir di Sabrosa, di Portugal Utara. Dia pernah melayani Raja Charles I dari Spanyol dalam rute pencarian ke arah barat menuju Kepulauan Rempah-Rempah atau Kepulauan Maluku. Magallanes adalah orang pertama yang berlayar di Eropa ke barat menuju Asia, orang Eropa pertama yang melayari Samudra Pasifik, dan orang pertama yang memimpin ekspedisi yang bertujuan mengelilingi bola dunia. Pada tahun 1519, Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari Columbus. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Kepulauan Massawa atau dikenal dengan Filipina pada tahun 1521. Sewaktu mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh. Ia digantikan oleh Delcano. Juan Sebastian Delcano adalah seorang berkebangsaan Spanyol yang hidup pada tahun 1476 sampai 1526. Delcano berhasil membuka jalur laut baru pada tahun 1521. Ini adalah peta rute perjalanan 3 negara dari benua Eropa sampai ke Indonesia. Perjalanan negara Spanyol ditandai dengan tanda panah berwarna hitam. Rombongan yang dipimpin oleh Delcano segera meninggalkan Filipina, melakukan perjalanan ke Spanyol. Delcano berlayar terus ke selatan. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Sejak saat itu, terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu tidak hanya dalam hal perdagangan, tetapi juga diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Inilah benteng yang dibangun oleh bangsa Spanyol yang tersisa di Ternate. Kondisi tersebut tentu saja menyebabkan antara Portugis dan Spanyol saat itu. Portugis membuka kantor dagangnya di Ternate. Portugis merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Tidore, benteng Spanyol di Tidore dapat direbut Portugis. Namun berkat perantara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Zaragoza. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raja John
III dan Kaisar Charles V pada tanggal 22 April 1529 Masehi di kota Zaragoza, Spanyol. Isi perjanjian tersebut antara lain: 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan menempati daerah kegiatannya di Filipina. 2. Maluku menjadi daerah kegiatan Portugis. And no war and anger was ever won. Put out the fire before igniting. Next time you're fighting, kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Go ahead, go ahead, go ahead now. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat.